Toyota. Itu sebenarnya sama modelnya, itu konsumer. Jadi dalam artian kita mengkonsumsi, kita membeli barang yang kita konsumsi, ya kan? Salah satunya mobil. Dulu Jepang itu gila-gilaan. Tahun 70 sampai 90. Jepang itu ekonominya itu nomor 1 di dunia, ngalahin Amerika. Karena apa? Toyota ini dan sebagainya itu dijual di seluruh dunia. Tapi kalau misalnya sekarang kompetitor semakin banyak dan semua orang sudah semakin punya mobil, mau diapakan? Mau satu orang punya 5 mobil? Ya kan juga nggak juga gitu loh. Nah akhirnya itulah yang membuat akhirnya Jepang itu ekonominya itu jadi stuck. Makanya kalau teman-teman lihat grafiknya, indeksnya Tokyo itu apa ya? Ya Nikkei. Nah teman-teman lihat Nikkei. Wah itu bandingin sama Dow Jones, bandingin sama IHSG jauh. Nikkei itu kayak gini flat. Dari tahun 90 sampai sekarang. Kenapa kok bisa terjadi? Karena memang ya orang apa yang mau diharapkan lagi sama Toyota? Sulit, ya kan? Kalau misalnya harus ditumbuhkan lagi, karena dunia juga dari dulu katakanlah penduduknya 7M. Ini katakanlah naik ya sedikit tambahnya. Tapi paling ya naik-naik kok adalah tingkat ekonomi pendapatannya. Maka pertanyaan sebanyak apa mobil yang akan ditumbuhkan? Ya ada, tapi akan nggak banyak. Kalau dulunya tahun 70 ke 90 bisa tumbuh double digit bahkan sampai di atas 20-30%, sedangkan di tahun 2000 ke atas itu cuma tumbuh belasan persen, maka investor akan menjadi belok kurvanya. Karena saya dulu cuan sekian kok sekarang turun. Ya mending saya switch. Logikanya seperti itu investor itu. Karena investor itu akan mengalirkan uang yang di sana itu dari return yang kecil ke return yang besar. Nah itu yang terjadi lever. Kalau returnnya semakin kecil, maka dia akan mencari return yang lebih besar. Walaupun dia sekarang masih untung loh. Tapi kalau dirasa untungnya nggak sebesar yang diharapkan investor, ya akan cari return yang lebih besar. Gitu. Iya teman-teman. Tapi belum tentu harus di cut loss mas ya? Enggak, belum tentu. Sejati kan shifting. Jadi shifting atau nanti ada strategi kayak mau outnya kapan, dengan strategi seperti apa gitu loh. Ya, out. Ada lagi kalau nggak ada saya yang mau tanya ini. Oh ada. Cuman karena pemikiran sama saya ya lebih ke value ya daripada baca lilin ya, lebih ke jangka lama ya kan. Nah itu saya jadi tertarik. Sama ini mas lebih terlalu teknis ya, mohon maaf ya, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa ya. Loh, jangan. Nggak kan ini lebih privat, lebih ke portofolionya sih mas, kan kayak konsumen sama perbankan lah kan, sampean lebih banyak ke perbankan kan, ya. Mungkin karena edge-nya di sana ya. Nah itu kan sampean kan kerjanya di Mandiri Sekuritas. Nah ini mungkin lebih banyak dari portofolio sampean kira-kira berapa persen sih range-nya ke BMRI itu? Gak usah dijawab detail, nggak apa-apa, range-nya aja. Ini kan supaya saya pengen tahu kira-kira seberapa berani sampean all in ke suatu saham yang sampean sendiri tahu tempatnya dan bisa mengetahui insidernya itu kegiatannya apa aja gitu. Jadi saham saya sendiri pun itu bukan mayoritas ke Mandiri sebenarnya, ya kan? Mayoritas malah di BCA, ya kan, malah di BCA. Jadi BCA Mandiri sendiri pun itu beli biasanya karena harganya turun terus bagi dividen. Karena dari semua perbankan teman-teman, saham Mandiri yang paling gede dividennya. Makanya saya belinya itu akhir-akhir tahun gini, terus Februari ya kan. Itu nanti Maret bagi dividen paling enggak minimal 5% ya kan. Nah, itu sudah cukup. Nanti tapi kalau misalnya mencari return biasanya BRI portofolio saya besar malah BRI BCA ya kan. BRI sama BCA. Nah, sedangkan nanti berapa persen dari total semuanya itu bahkan bisa 80% ya. Tapi enggak sih, kalau 80% punya istri itu sampai 80% di di perbankan. Kalau saya sendiri itu 50% di saham perbankan, sedangkan sisanya itu masih kayak muter-muter ya kan. Karena ada yang 30% itu kayak swing. Misalnya kayak ada yang bagus, saya pegang 3 bulan, 4 bulan, paling cuan-cuan 20% sudah saya lepas gitu loh. Nah, nanti yang sisanya itu benar-benar masih cash, kadang nggak saya pakai apa-apain kecuali memang terdesak gitu loh. Benar-benar cash. Tapi nggak di ini dalam bentuk tabungan di pasar uang, biasanya di RDPU itu masih tumbuh-tumbuh 1% sebulan nggak apa-apa, 1% 3 bulan itu nggak apa-apa lah.
Nah nanti kalau misalnya memang lagi nganggur dan sebagainya, terus kok usaha ini kok lagi dibahas terus ya gitu loh. Saya juga trading harian bisa 2 hari 3 hari itu juga pegang paling 10% 20% lah anggapannya. Tapi yang jelas kalau saya sendiri itu 50% saya itu di perbankan punya izin malah sampai 80%. Itu karena memang dia nggak pegang sama sekali, nggak lihat, cuma beli gitu toh. Saya Kalau saya kan valid ya. kalau saya cuma jual gitu, ada Sama. jualnya gitu. Kalau ada jual dia tak jual gitu. Mending. Gitu. Jadi Oke. segitulah. Pokoknya besar. Apalagi kalau masih pemula 80% di perbankan nggak apa-apa. Itu wis balik aman teman-teman. Karena perbankannya Indonesia itu salah satu perbankan yang aman. Saya sendiri mengalami kalau di perbankan Mandiri itu wah, minjemi orang itu repot. Detail. Kamu punya ini nggak, punya ini nggak, dan hampir jarang fraud. Hampir jarang fraud tuh kayak dibucui, ini kayak apa namanya, sertifikatnya itu palsu, ternyata tanah yang dibuat jaminan itu jelek dan sebagainya. Itu jarang terjadi. Bandingin sama Amerika, kenapa kok sampai jadi subprime mortgage 2008? Oh, itu karena jelek perbankannya. Pokoknya yang penting cuan gitu loh. Di kita itu enggak. Makanya teman-teman, sejelek-jeleknya ekonomi di Indonesia, contoh 2008 krisis, 2013 ada, 2015 ada, perbankan tetap cuan. Bedanya sahamnya turun, harganya yang dia tetap laba, tapi harganya turun. Tapi labanya tetap. Bedanya paling cuma di single digit atau double digit. Makanya itu udah paling aman. Makanya kenapa kok saya itu mesti standby cash, standby RDPU. Saya kayak nunggu-nunggu kayak gitu. Kalau ada krisis, saya harus tetap masuk gitu loh. Bahkan tabungan itu bisa saya cairkan semua untuk beli saham perbankan all in gitu loh. Kalau perlu all in, nanti cuan sedikit ya dikeluarin gitu. Jangan foto. Bang Jago. Oke. Gitu. Jelas ya Mas ya. Jadi hitam. Oke, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Saya mau tanya ke Mas Rino. Ini sih, kalau saya sih tentang dunia persahaman kayaknya masih kurang ya. Jadi perlu banyak belajar ya. Jadi kayaknya apa yang Karir. Mas Ahong tadi tanyakan terus sampean jelasin itu ya mungkin ada prinsip-prinsip yang bisa saya ambil, ada yang saya enggak paham gitu loh dunia itu, karena ya memang konsen saya dari situ. Cuman karena saya ceritanya kan kita kan teman-teman sekarang kan sudah dewasa ya, mestinya kan sudah punya pekerjaan, terus punya gaji dan lain sebagainya. Nah, ketika saya punya teman-teman juga memegang uang, mestinya kan harus dikelola. Nah, sebenarnya saya itu saya itu baca buku terkait bagaimana sih mengelola keuangan. Kan ada beberapa ya Mas ya. Ada yang pertama dana darurat, kemudian nanti konsumsi itu perlu berapa persentasenya, terus kemudian nanti ada tabungan, terus kemudian investasi sama sedekah. Nah, ini presentasinya macam-macam gitu, tapi yang didahulukan dulu adalah tabungan sama dana darurat. Nah, itu prosentasenya menurut sampean itu berapa sih untuk yang kelima ini? Terus kemudian kalau menurut Mas Rino sendiri, kira-kira untuk seorang investor yang pemula itu kiranya lebih cocok investasi di mana? Ya, dana darurat itu biasanya tadi bisa dalam bentuk RDPU atau tabungan, ya kan? Tapi mungkin Mas, konsepnya dulu Mas. Kenapa kok butuh dana darurat? Nah, kenapa kok ada dana darurat? Gini teman-teman, kita itu harus jaga-jaga dengan apapun kondisi yang terjadi di diri kita. Ya kan, misalnya kayak terjadi yang namanya sakit, ya kan, terus kemudian paling terjadi mungkin PHK ya. Kalau misalnya kita PHK, ya kita harus punya tabungan untuk hidup. Biasanya kalau saya standarnya umumnya itu 6 bulan. Nah, 6 bulan gaya hidupmu berapa, katakanlah gaya hidupmu itu 2 juta atau 3 juta, ya kan. Nah, yaudah 2 juta itu teman-teman kalikan 6. Nah, berarti teman-teman minimal punya tabungan 12 juta. Nah, nanti itu biasanya ya tadi taruh di tabungan atau di RDPU bebas. Reksadana pasar uang. Nah, itu karena bunganya lebih tinggi tapi amannya sama kayak saham. Jadi kalau teman-teman itu buka, nggak tahu ya ini teman-teman pakai Mandiri atau pakai BCA, biasanya kalau di Mandiri sudah ada, di Livin itu ada reksadana. Nah, itu teman-teman bisa masukkan di situ, itu bunganya sedikit lebih tinggi daripada
tabungan. Tapi nilainya juga bertumbuh dari hari ke hari, nggak turun gitu loh. Kayak saham misalnya kan saham naik turun gitu ya. Nggak, itu makanya dana darurat nggak mungkin taruh di saham. Kalau misalnya kamu taruh di saham ternyata sahamnya nyangkut, sahamnya turun, nah nilainya turun juga atau bisa jadi nggak bisa diambil. Tapi kalau di pasar uang masih tumbuh enak ya kan. Kalau tabungan ya nggak bertumbuh stuck. Tapi setidaknya memang sengaja untuk dana darurat. Ya itu tadi biasanya 6 kali kebutuhan kita. Itu tergantung kebutuhan teman-teman, ada yang mungkin 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang bahkan lebih ya kan, karena ada keluarga. Ya harus sesuaikan nanti 6 kalinya itu berapa, sehingga otomatis adapun kejadian apapun itu teman-teman bisa masih aman ya kan, masih survive gitu. Itu sudah cukup. Apa lagi? Prosentase itu bebas loh teman-teman. Apa namanya, nggak ada yang nggak ada yang paten ya kan, nggak ada yang paten. Idealnya berapa, karena ada orang yang kayak Umar bin Khattab ya separuh hartanya malah all in gitu loh. Kan ya beda-beda ya setiap orang ya. Ada yang sedekahnya ya minimal ya kan, standar minimal 2,5%, nggak apa-apa ya kan. Ada yang di sana itu dinaikin 5%, nggak ada masalah ya kan. Yang penting gini, kalau saya teman-teman 20% harus investasi ya kan, selebihnya ya harus sedekah, ngasih orang tua ya kan. Pemakaian sisanya itu dicukup-cukupin. Itu pola saya dari dulu ya kan. Jadi kenapa kok ini saya sekilas cerita aja ya, sekilas cerita, bukan saya tuh sampai kaget ya kan. Saya tuh sampai kaget bahwasanya hidup saya waktu zaman kuliah itu spesial itu masalah uang. Teman-teman saya dulu kalau ada apa-apa, entah orang tuanya itu sedang butuh dan sebagainya, ini bukan dia ya yang butuh ya. Kalau dia butuh saya pasti pinjemi. Bahkan sampai orang tuanya dia butuh itu saya pinjemi. Karena saya sendiri kaget, ternyata saya satu-satunya yang orang zaman kuliah tabungan saya itu sudah di atas 10. Zaman kuliah itu ya. Itu kenapa kok saya sampai punya seperti itu? Karena saya punya prinsip. Entah 20-30%, bahkan di atas itu kalau bisa, saya tuh harus bisa nabung. Karena kenapa? Cukup nggak cukup, uang saya cuma itu. Saya tuh selalu berprinsip saya nggak punya uang. Gitu. Maka akhirnya kan beda prosentasenya. Kalau kamu tanya sekarang, saya mungkin potensi investasi saya bisa di atas 30% gitu loh. Tapi minimal teman-teman taruh 20%. Ya kan, sisanya terdapat bebas. Nah dari situ nanti teman-teman bisa mindsetnya diatur seperti itu. Lah sisanya segitu mas, masa cukup? Ya dicukup-cukupin. Dulu saya zaman apa teman-teman, prosoku bedino arek kuat yo tuku apa es cak pardi yo lho. Kalau aku beli es pardi ae ngono mikir-mikir ngono lho. Bisa 3 hari sekali gitu, 2 hari sekali. Gak sing bendino gitu loh. Karena saya merasa bahwasanya aku kudu ngeman ngono lho, ngeman duitku gitu loh. Nah itu adalah prinsip-prinsip menyisihkan, karena setiap orang beda-beda. Nah ini sama tips ya, bahwasanya saya sudah pernah menghitung. Saya punya hitungan teman-teman, kapan-kapan nanti saya share di grup yang saya masih ada ya. Gaji UMR di tahun 2002 itu 400.000 UMR-nya Surabaya. Andai kata di zaman itu orang menyisihkan 20% dan membelikan untuk saham 20%-nya tadi, dan itu rutin setiap bulan dia lakukan 20%, mengikuti kenaikan UMR sampai sekarang 4 juta. Saya sampai menghitung detail di Excel-nya. Tahu nggak nilainya sekarang kalau dibelikan saham BCA berapa? 380 juta. Itu ada hitung-hitungannya saya. Jadi kalau teman-teman nyisihin 20% tanpa istilahnya tutup mata, cuma beli. Sekarang nilainya itu sudah 380 juta. 20 tahun yang lalu ya. Berarti kalau misalnya kita itu menyisihkan lebih, bisa lebih tinggi. Ada rezeki lebih dimasukkan, bisa lebih tinggi. Padahal itu cuma berasal dari uang UMR yang 20% kita sisihkan. Gitu loh. Nah itu pentingnya manajemen uang, manajemen pendapatan yang kita sisihkan. Nah, yang penting minimal 20%, nanti bebas mau ditatain. Karena saya belum punya dana darurat, 20% itu untuk dana darurat dulu.
Nanti kalau dana darurat sudah terpenuhi, 20%-nya masukkan ke investasi untuk ditumbuhkan, gitu. Tidak jelas ya. Oke, jelas. Ada lagi? Bawa aja. Tarik. Oke, biasanya kalau di tongkrongan laki-laki atau warung itu awal-awal bahas investasi, Mas. Iya. Bahas cinta, bahas politik, terus bahas agama, endingnya bahas filsafat. Jadi saya mau tanya mengenai makna ya. Iya. Tetap nyambung. Jadi ini nyambung sama pertanyaan Mas Awang tadi tentang orang yang udah rasional tapi kok ketipu sama investasi bodong. Ini ada kaitannya dengan yang namanya cukup. Nah, katakan orang kan makna cukup kan beda-beda. Iya. Nah, akhirnya itu membedakan karakter orang dengan orang yang lain. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Rino sendiri, versi Mas Rino ya, makna cukupnya Mas Rino dalam mendapatkan laba investasi dalam hal materi itu gambarannya seperti apa, Mas? Cukupnya Mas Rino. Cukup, sehingga itu jadi rem buat kita gitu. Jadi gini, kalau berbicara masalah cukup itu apa namanya ya? Tergantung investasinya itu tadi sejauh apa kita melangkah. Misalnya investasi yang sifatnya jangka panjang atau jangka pendek, ya kan? Kalau misalnya investasinya itu jangka panjang, menurut saya cukup itu durasinya ya waktu, bukan durasinya itu waktu sama tingkat laba yang dihasilkan. Ya kan? Model bisnisnya kalau misalnya berubah itu bisa menjadi perubahan juga gitu loh. Jadi waktunya itu bisa berubah. Tapi kalau misalnya tidak, ya maka batasnya adalah waktu. Itu saya gunakan buat apa? Mau beli rumah kah? Buat dana anak-anak kah? Buat pendidikan kah? Dan sebagainya. Durasinya adalah waktu. Tapi kalau untuk investasi jangka pendek, cukup itu adalah ketika misalnya memang sudah dirasa harganya sudah tinggi. Terus saya rasa cukup ya gini. Selama cuan sudah 20%, mana ada sih bisnis yang memberikan 2 bulan, 3 bulan memberikan return 20%. Makanya kalau ada saham ARA, saya pastikan saya nggak mungkin di situ. Wah sudah ARA ngapain? Apalagi saya mau kejar gitu loh. Lu pas kan bisa ARA lagi, nggak peduli. Saya sudah cuan gitu loh. Saya mau kejar lagi. Lu mau kejar apa? Mau serakah apa gitu loh. Jadi itu adalah makna cukup. Jadi tergantung pokoknya menurut saya 20% itu 1 tahun aja 20% sudah bagus. Saya sudah bisa taking profit. Apalagi 3 bulan 20%. Apalagi sehari ARA. Udah itu sudah lebih dari cukup dalam logika bisnis. Karena nggak ada bisnis yang bisa memberikan seperti itu. Karena kalau kita itu merasa bahwasanya itu kecil, Mas, ARA setiap hari bisa 100% loh. Jangan berpikir seperti itu karena nggak setiap hari ada saham seperti itu. Dan ketika kita merasa 20% itu kecil, maka yang terjadi adalah kita akan mencari yang seperti itu. Dan efeknya kita akan mentolerir resiko-resiko yang jauh lebih besar. Misalnya kayak rugi 20%, uang aku bisa untung 100%, sehingga rugi 20% saya merasa nggak masalah gitu loh. Nah itu yang akhirnya menjadi kayak lawannya. Semakin kita tidak merasa cukup, maka akhirnya ya greedy itu akan semakin besar. Tapi semakin kita itu merasa cukup, ya istilahnya resiko itu juga akan semakin rendah, greedy itu akan semakin hilang gitu loh. Akan semakin berkurang lah. Gitu. Kalau ini, tadi kan invest kan lebih ke investasi ya. Kalau dalam hal materi, Mas, kadang-kadang kan apalagi mungkin teman-teman yang bisnis ya, yang itu tidak ada challenge, akhirnya kan dalam mengejar omset atau profit itu kadang-kadang itu kelewat batas. Bahkan kan saya sering menyumpahi itu tipe bisnis itu yang sampai mengorbankan gaji karyawannya demi supaya net profitnya itu makin tinggi gitu. Oh iya. Komplain lah. Nah, kalau dalam hal materi Mas Rino, versi Mas Rino, cukupnya Mas Rino dalam hal materi itu sebagai manusia, sebagai orang Islam itu seperti apa? Cukup itu ya kembali ke prinsip keseimbangan ya. Prinsip keseimbangan. Kalau misalnya berbicara masalah keseimbangan itu ya cukupnya manusia, apa yang dikonsumsi manusia kan itu gitu loh. Misalnya apa yang dikonsumsi manusia adalah berkaitan sama makanan, ya udah berarti makanannya itu sampai secukup apa. Sampai sejauh ini saya bekerja di Mandiri, saya nggak pernah ya kayak
makan itu di mana gitu loh, diajak di klub mana gitu juga saya nggak yang ini tertarik gini apa teman-teman nongkrong setiap hari ini di sini. Saya tuh malah sampai sekarang nggak tahu tempat itu tuh apa sih itu loh. Tapi teman-teman itu yang mungkin gajinya ada yang di bawah saya, ada yang di atas saya, itu makanya juga masih rutin di situ gitu loh. Saya sendiri kalau misalnya saya lo bilang ke saya berani taruhan mereka yang gajinya lebih tinggi dari saya bisa jadi apa yang mereka punya di rumah nggak lebih banyak dari saya gitu loh. Itu bisa terjadi karena konsumsinya seperti itu gitu loh. Karena mereka itu kayak yang dikejar itu kayak makan itu nggak cukup sekedar di warkop, itu nggak cukup ya, harus di tempat yang begini masalah gaya hidup ya kan. Jadi kalau masalah cukup itu ya apa yang kita konsumsi selama itu sudah standarnya kenyang ya sudah gitu loh, itu sudah cukup gitu loh. Masalah kendaraan, sorry saya memang kesini bawa mobil, tapi katakanlah itu menurut teman-teman mewah. Teman-teman kalau misalnya mau kayak gitu, ya yang lain jauh lebih mewah. Tapi katakanlah mau ganti, saya nggak mau ganti gitu loh. Wong saya ditawari nggak pengen ini HRV ini dan sebagainya, sales datang, ini loh mas murah mas, cicilannya cuma sekian. Saya nggak pernah tertarik karena pajaknya mahal, terus habis itu servisnya mahal, ya kan? Akomodasinya mahal. Ini teman-teman, ini seminggu habisnya cuma 200.000. Lah kan saya ya masih enak gitu loh. PP sana sini. Lah kalau misalnya harus ganti, PP berapa? Lebih mahal lagi gitu loh. Saya nggak pernah gitu. Kan yang penting apa? Akomodasi jalan, kamu duduk di tempat yang AC nyaman, kamu datang di nasabah penampilan nggak semrawut, ya kan? Itu sudah cukup gitu loh. Mas tapi agak kaleng mobil geronjalan kondangan gitu loh. Ya gak peduli gitu loh. Orang mau ngomong apa kan ya gak peduli. Yang penting kita merasa cukup gitu loh. Gitu loh. Benar gitu loh. Itu kan komplainmu, itu kan pikiranmu. Jadi kayak cukup itu bener-bener standarnya kita, bukan orang lain. Jadi orang lain mau ngomong apa ya nggak peduli. Yang penting kita konsumsi cukup sesuai kebutuhan, nggak ada masalah gitu loh. Jadi nggak perlu bergaya yang seperti apapun gitu loh. Beli baju saya itu masih onlinean teman-teman, nggak aneh-aneh gitu loh. Onlinean bukan yang wah ini berarti harus ke TP dan sebagainya. Enggak, belinya onlinean yang wah iki ono iki sing apa flanel 1.000 yo akeh iki. Ki aku sing gawe sing ganteng wah ngono lho. Gak kudu sing ngene api-api banget ngono lho. Iku ngesort iku sing paling murah ngono lho. Heeh. Sorte iku paling murah ngono lho. Ayo, totoan lah yo. Ayo totoan sampai aku. HP ku tetap paling murah daripada PR arek. Ayo. HP ku lu 1.900.000 yo ana yo. HP ku kamera. Ya kan maksudnya itu berbicara cukup. Maksudnya kita cukupnya itu berdasarkan kita sendiri butuhnya untuk apa, selama cukup gak ada masalah teman-teman. Gak peduli teman-teman orang lain berkata apa dan sebagainya. Itu nggak ada masalah. Itu hakikat cukup itu seperti itu ya kan. Lah nanti selepasnya itu bergantung teman-teman gitu loh. Akhirnya bukan konsumsi, akhirnya kayak apa tadi ada yang buat konten, nggak ada masalah gitu loh. Terus misalnya aku HP bagus karena kepentingannya untuk jualan, ya wajib gitu loh. Aku HP bagus karena memang harus ketemu sama klien sing high class gitu loh. Misalnya share, wah iPhone gini dan sebagainya. Lah HP-mu share podo-podo. Mas ada ini nggak apa iCloud apa sih share iPhone itu? iCloud, AirDrop, ada AirDrop nggak? Saya pakai Android pak. Aduh gimana ya mas ya? Akhirnya mungkin secara mindset nasabah langsung kayak underestimate. Oppo jualan kok masih pakai gitu. Akhirnya kan kamu itu kayak nggak kredibel lah. Kalau ada dia yang sering pegang seperti itu, ya wajib dia punya iPhone gitu loh. Maka standar cukup akan berbeda bagi masing-masing orang. Yang penting apa? Sesuai dengan kebutuhan konsumsinya dia untuk konteks dia dalam berkarir. Begitu. Oke mas. Siap. Itu ya versi diri sendiri dan orang lain. Terus saya terakhir mas, ini juga tetap filosofis ya. Iya. Untuk karir yang sekarang, nah menurut Mas Dino kira-kira makna bahagia di karir yang sekarang ini apa? Bahagia gitu. Terakhir. Ya, menutup itu. Iya. Iya. Nggak jauh-jauh ya teman-teman. Teman-teman sebenarnya gini.
yang menjadikan kita bahagia, bahkan gini, berkarir atau tidak, ini ekstrim ya, berkarir atau tidak, bahagia itu kan Mungkin lebih ke bermakna ya. iya, Bermakna ya. kebermaknaan kita sebagai hamba Allah gitu loh. Kita kalau misalnya sudah sebagai seorang yang di sana itu meniatkan diri untuk sebagai orang yang bermanfaat untuk masyarakat, memberikan suatu hal yang terbaik untuk masyarakat, memberikan perubahan untuk masyarakat, maka apapun yang kita apapun yang kita jalankan ya, maka pasti orientasinya ke sana kan, gitu loh. Ada orang yang mengatakan shifting saya terlalu jauh, bahkan nasabah tanya saya, Mas backgroundnya apa gitu loh. Backgroundnya saya, jangan tanya ini Pak, jangan tanya kuliahnya ya gitu. Tanya saya gelar saya, ya, itu akan lebih logis gitu loh. Oh ya udah gelarnya Mas sarjana komunikasi, ya kan wajar dong Pak, saya trainer gitu loh, ya kan. Jadi itu akan menjadi match, ya kan. Tapi kalau tanya background saya kuliah di mana, saya nyantren Pak, wah jauh sekali Mas gitu loh, dari pesantren ke apa namanya itu ke perbankan, katakanlah kan orang pahamnya perbankan, ya kan. Tapi kan bukan berbicara shiftingnya yang terlalu jauh, tapi bagaimana kita memaknai apa yang kita kerjakan di situ gitu loh. Saya sama-sama komunikasi kok gitu loh, dan saya sama-sama menjelaskan tentang kebenaran kok gitu loh. Dan apapun yang menjelaskan tentang kebenaran, mengajak kepada kebaikan, itu adalah berdoa, dai, dakwah, ya kan. Jadi apapun yang saya katakan dalam training saya, ya itu dakwah. Walaupun itu berbicara tentang hal yang di sana itu berbicara duniawi, asalkan itu hal yang benar, itu menjadi dakwah. Jikalau itu berbicara masalah tentang ukhrawi langsung, ya itu juga dakwah. Sama-sama dakwahnya, ya maka menurut saya cuma hanya berdakwah di tempat yang lain gitu loh. Dengan apa namanya kata apa namanya itu dengan materi yang lain gitu loh. Dengan mekanisme lain gitu loh. Dengan objek yang di sana itu juga objek yang mungkin secara segmennya ya menyesuaikan. Andai kata saya itu menyampaikan suatu hal yang buruk, maka sudah bukan dakwah gitu loh. Ketika saya mengorientasikan bahwasanya investasi yang benar seperti ini loh Pak. Ini kalau Bapak investasi seperti ini, maka Bapak sesat, Bapak salah. Kan sama aja. Yang investasi di sini sesat, kafir, ya kan? Yang investasi di sini benar loh. Nah, apa yang benar ini berarti saya sedang memberikan kebenaran kepada dia, khususnya di bidang investasi. Ya kan? Nah, kebenaran inilah yang di sana itu saya maknai sebagai dakwah yang menurut saya ini adalah makna hidup saya ya, menyampaikan suatu hal yang benar itu adalah kebahagiaan saya. Kalau kata Om Mahong tadi, yo mencintai kebenaran. Kalau kita itu mau menyampaikan sesuatu harus tahu ini benar, kita sampaikan. Wah, itu kayak ketenangan gitu loh. Makanya saya tuh paling senang kalau ada orang yang berbeda pendapat terus kemudian dialog sama saya. Ini yang benar seperti apa? Oh, seperti ini. Kalau saya belum ada data, pasti akan saya cari datanya sampai ketemu. Oh, yang benar seperti ini. Maka dari sana saya sudah memberikan tanggung jawab saya, yaitu menyampaikan kebenaran gitu loh. Nah, itu kalau saya, dan ini teman-teman karena mungkin juga bidangnya menurut saya nggak jauh-jauh, ya kan. Teman-teman di sini menurut saya kebanyakan di marketing, ya kan. Entah nanti marketingnya itu di dunia IT, di dunia makanan, di dunia kuliner, ada yang di dunia industri dan sebagainya. Ada yang di sana itu makanan di coffee shop. Itu yang penting adalah kita itu menyampaikan suatu hal yang fair, yang benar, ya kan. Marketingan ngomong yang benar, yang bagus seperti apa. Kita edukasi customer bahwasanya yang bagus seperti ini, yang jelek seperti ini. Kalau Bapak ikut saya, ini pasti gini. Pak, yang lain ngomongnya pasti jelek-jelek. Saya Pak, saya fair Pak. Jeleknya seperti ini, bagusnya seperti. Tapi kalau di sini bagusnya seperti ini. Nanti untuk jeleknya kita bisa bantu cover seperti ini. Teman-teman menyampaikan hal itu secara benar, itu sudah maknaan bahwasanya teman-teman sedang menyampaikan kebenaran. Ya kan, tidak berusaha untuk menyesatkan customer. Nah, itu sudah kebermaknaan sendiri sih gitu loh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rino. Oke ya, lengkap ya, bergizi ya. Oke. Ini mengalahkan rekor Mas Bogi ya. 2 jam ini Mas. 2 jam. Tidak apa, tapi kita menikmati ya. Kita menikmati dialognya, terus juga
Oh iya, ini kita bagi 2 part kalau di YouTube. 2 jam kelamaan. Dan saya rasa teman-teman juga banyak manfaat yang bisa diambil dari acara kita pada hari ini. Gak hanya sekedar investasi, bahkan juga karir, sampai ke pemaknaan terhadap hidup ya. Nah, saya juga berharap teman-teman yang itu melihat, tidak hanya yang hadir di sini juga bisa mendapatkan manfaat ini terus-menerus. Dan ya, semoga kita bisa seperti Mas Lino. Amin. Bisa terus berlomba-lomba ya dalam kebaikan Mas Lino ya, teman-teman. Bukan ini ya, bukan menjadi benchmark atau apa. Yang baik ya diambil, yang enggak ya enggak. Saya bukan yang wah ini karirnya sudah enggak sesama sales. Teman-teman ada yang mungkin di sini sales, saya juga sales sama. Bukan yang pimpinan kok. Cuma ya saya sekedar orang yang cukup mencintai apa yang saya kerjakan ya, walaupun saya jarang update di sosmed, cuma saya tetap mencintai pekerjaan. Mungkin teman-teman bisa belajar banyak dari situ, gitu aja ya. Gitu ya. Pesan yang saya tadi paling penting adalah cukupnya itu jangan membandingkan dengan orang lain ya Mas Ina ya. Fokus ke diri sendiri, teman-teman itu maknanya apa terhadap karirnya, hidupnya apa. Nah, itu yang teman-teman kejar ya. Mungkin itu aja pada hari ini. Ya, kita ketemu pada forum-forum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.